Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. Asyhadu an la أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على حي على الله أكبر، الله
La ilaha illallah. Ya Allah. Hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadatan tunjiku min azabin alim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum zalika dinul qayyim. Sadaqallahul azim. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita ucapkan berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir berkumpul bersama-sama di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah kepadanya. Salawat dan salam buat Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah membawa kita umatnya dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, melalui mimbar ini khatib mengajak kepada kita semua dalam bentuk wasiat takwa. Marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepadanya dengan memperbanyak ibadah, berzikir, dan apapun hal-hal yang mengantarkan kita dekat kepada Allah. Berharap kita mudah-mudahan usaha kita dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan itu bertahan sampai akhir hayat kita, dipanggil menghadap kepadanya dalam keadaan beriman dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Di dalam surat At-Taubah ayat 36 yang telah khatib bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya bulan-bulan di sisi Allah ada sebanyak 12 bulan ditetapkan oleh Allah di hari diciptakan langit dan bumi. Di antara bulan yang 12 itu ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan dari agama yang lurus. Al-Quran ini memberikan gambaran bahwa bulan-bulan yang kita kenal dalam bulan Hijrah, tahun Hijrah, Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai nanti kepada Zulhijjah, itu sudah ditetapkan oleh Allah di saat langit dan bumi diciptakan. Yauma khalaqas samawati wal ard. Jadi bulan yang 12 itu sudah ketetapan Allah di saat diciptakannya langit dan bumi. Yang 12 itu ada 4 hal, 4 bulan. Arba'atun hurum. Bulan yang diharamkan. Diharamkan itu maknanya bulan yang penuh penghormatan, sehingga dijauhkan, kita berusaha kita menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Mana dia? Zulqa'dah,
Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Itulah yang disebut dengan arba'atun hurum. At-Taubah 36. Dari yang 4 itu ada Muharram 1. Insyaallah akan kita masuk beberapa hari lagi. Ada beberapa peristiwa penting dalam Muharram itu, dan 14 di antaranya adalah di bulan Muharram itu diterimanya taubat Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Siti Hawa, Allah dalam Quran, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hazihi sajarah fatakuna minaz zalimin. Wahai Adam, tinggallah kamu di surga, nikmatilah semua sesuka hatimu, tapi jangan kau dekati wala taqraba hazis sajarah. Itu aja pentangan. Jangan dekati. Jangan sampai kepada memakan, mendekati tak boleh. Kenapa? Fatakuna minaz zalimin. Tapi dilanggar oleh Nabi Adam. Dimakannya, didekatinya. Terusirlah Adam dari surga. Terusir dari surga. Ada juga yang mengatakan andaikan Adam dan Hawa tidak diusir dari surga, mungkin kita hari ini masih di surga. Tidak. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala telah punya rencana. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ingin menjadikan di bumi seorang khalifah. Jelas di bumi. Tapi Nabi Adam cepat terusir dari surga karena melanggar perintah Allah. Bertobat beliau berpuluh-puluh tahun, dipisahkan dengan istrinya. Pada bulan Muharram kembali dipertemukan oleh Allah di padang Arafah. Selalu beliau berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam. Menangis beliau. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diterima taubatnya Nabi Adam pada bulan Muharram. Jadi ini bulan yang Allah sediakan dibuka pintu selapang-lapangnya bertaubat. Banyak-banyaklah bertaubat. Nabi Adam diterima taubatnya di bulan Muharram. Yang kedua, Nabi Yunus alaihissalam, ketika Allah perintahkan untuk bertahan, sampaikanlah dakwah. Tapi Nabi Yunus kecewa. Kenapa kecewa? Sekian puluh tahun diajak kepada agama Allah, tak berapa yang beriman, bahkan tak ada beriman. Kata Allah, tunggulah. Tapi tidak sabar Nabi Yunus, Pak. Waktu yang Allah tentukan dilanggarnya. Tinggalkan kampung halaman, ditinggalkan daerah, ditinggalkan umatnya. Kecewa, putus asa. Lari meninggalkan kampung, lari meninggalkan umat. Ini berdakwah itu tidak boleh putus asa. Naik kepada Bahtera. Singkat cerita, dilempar ke laut karena diundi, tercabut nama terus, tersebut namanya terus. Daripada karam yang banyak, yang satu dibuang, dilempar, dimakan ikan nun. Di dalam perut ikan itu Nabi Yunus alaihissalam menyadari kesalahannya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah, aku termasuk orang-orang yang zalim. Apa kata Allah? Kalaulah Yunus tidak bertasbih, tidak berzikir, mati dia dalam perut ikan hari itu. Kata Allah, terima taubatnya. Banyak lagi. Nabi Ibrahim keluar dari api, Nabi Isa diangkat ke langit. Nah, inilah peristiwa-peristiwa penting. Menurut ulama ada 14 peristiwa yang terkait dengan bulan Muharram itu. Kaum muslimin yang rahmati Allah,
Maka apa yang dapat kita ambil dari peristiwa-peristiwa di bulan Muharram itu? Semangat perubahan. Al-Baqarah 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang hijrah, orang-orang yang jihad di jalan Allah, itulah mereka yang mengharapkan rahmat Allah. Muharram akan kita masuki, kita akan menuju kepada bulan Muharram, bulan hijrah. Semangat berubah. Nabi Adam ada keinginan berubah, menyadari kesalahannya. Nabi Yunus juga seperti itu, menyadari kesalahan kepada yang lebih baik. Ini yang dapat kita ambil hikmahnya. Ada keinginan berubah kepada yang lebih baik, dari yang buruk kepada yang baik, dari yang baik kepada yang lebih baik, dari yang lebih baik kepada yang terbaik. Semangat berubah. Kita jangan pernah merasa diri ini baik, Pak Nada. Di sanalah jerat setan itu yang paling berbahaya. Merasa diri baik. Saya sudah banyak ibadah, banyak bersedekah. Merasa diri baik. Itu perangkap setan yang paling dahsyat. Maka kita jangan pernah berhenti untuk mencoba kepada arah yang lebih baik. Maka ada dua hal. Hablum minallah. Kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bertekad kita dengan kedatangan bulan Muharram. Hablum minallah diperbaiki. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Sadari. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'buduni, kata Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menghambakan diri kepadaku. Tugas kita sesuai dengan rencana Allah adalah menghambakan diri padanya. Tidak ada yang lain, Pak. Maka kalau ada orang yang tidak menghambakan diri kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, maka hidupnya tidak sesuai dengan yang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Apa risiko besok, Pak? Tentu neraka. Allah merencanakan yang terbaik, tapi kita tidak mau dengan rencana Tuhan. Nah, perbaiki diri. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "I'maru ummati ma baina sanataini ila sab'ina wa aqalluhum ma yajuzu zalik." Umur umat aku, kata Nabi, antara 60 dan 70. Sedikit yang melewati itu. Jadi kok berpatokan ke hadis Nabi, umur awak, Pak, umat Nabi Muhammad kok antara 60 70. Sakit yang lewatnya. Sama-sama diresek TPKI baru umur gini. Kan itu kita. Jadi kalaulah 60 70, ini lampu kuning nih, Pak. Jangan main-main lagi. Nah, kita kan banyak berleha-leha sehingga disentil oleh Al-Quran, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermewah-mewahlah, bermegah-megahlah, tak sadar engkau telah sampai ke liang kubur. Mumpung umur masih dikandung badan, perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbanyak ibadah, laksanakan ibadah-ibadah yang wajib, jangan tinggalkan sholat, berpuasa di bulan Ramadan, keluarkan infak, sedekah, perbanyak dengan amalan-amalan sunat. Ibadah wajib tambah dengan ibadah yang sunat salatnya, berinfak, bersedekah. Begitu kita, Pak. Sadar kita, tidak tahu kita kapan akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak ibadah, paksa diri beribadah, Pak. Baca Quran itu berat itu. Cobalah. Baca Quran 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, berat mata, Pak. Kantuk datang. Bukalah Android, tahan berjam-jam, Pak. Nah, inilah godaan dunia. Kenapa ketika beribadah kepada Allah berat sekali, godaan setan banyak sana. Tapi hal-hal yang bersifat duniawi tahan kita, Pak. Maka paksa diri beribadah pada Allah. Agendakan salat berjamaah ke masjid 5 kali sehari semalam.
Sehingga andaikan kita mati, kapan beliau meninggal? Ketika akan berangkat ke masjid salat subuh. Kapan meninggal? Ketika pulang salat subuh. Kapan meninggal? Ketika salat zuhur. Kok dapet pak tersungkur masih mati sebenarnya? Begitu enggaknya? Indah yang diinginkan oleh orang-orang yang ingin mati jalan Allah. Kalau bisa mati dalam beribadah, sedang salat awak, sedang sujud awak, diambil ruh oleh Allah. Luar biasa itu Pak. Maka rindu kita sebetulnya. Saya ke masjid Jumat, mudah-mudahan mati di masjid. Ketika Jumat, berdoalah pada Allah Pak. Begitu seharusnya kita. Karena tujuan kita kan juga nanti ujung-ujungnya mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kita berusaha semaksimal mungkin memperbaiki hubungan kita, hablum minallah. Yang selama ini kurang perbaiki, tambah agar dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hablum minan nas, yang berhubungan dengan manusia. Ketika terjadi Fathul Makkah, penundukan kota Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan sahabat-sahabatnya di Masjid Nabawi. Telah berkumpul semuanya, apa kata Nabi? Wahai saudaraku, wahai umatku, wahai kawan-kawanku, hari ini adalah hari pembalasan, kisas. Andaikan ada yang pernah saya sakiti, ada yang saya zalimi, tak sengaja ataupun disengaja tersakiti oleh saya Rasulullah, maka silahkanlah lakukan pembalasan hari ini. Rasul menyampaikan pada umatnya waktu itu, aku ada yang tersakiti, terzalimi di ambo kecil Nabi. Kini balihan ambo rila, itu na bersawaknya Pak. Sampai 3 kali Nabi mengulang. Nah, ada sahabat yang berdiri dan tak mungkin pula kan mau membalas dendam pada Nabi. Tapi muncullah seorang laki-laki paruh baya yang bernama Ukasah bin Mihsan namanya. Saya ya Rasul. Kaget sahabat, lancang sekali pikiran sahabat. Apa yang anda kau lakukan wahai sahabatku Ukasah bin Mihsan? Dulu ya Rasul, ketika terjadi perang Badar, selesai perang Badar kita berjalan bersama-sama di atas punggung unta kita masing-masing. Ketika saya turun, entah sengaja atau tidak, engkau mengangkat pecut untamu, bahasawanya kepala cik untuk mengenai punggungku ya Rasul, karena engkau menawarkan hari pembalasan hari ini, aku ingin membalaskan untukku pada engkau ya Rasul. Kaget sahabat Pak. Kata Rasul, baik, suruhlah Bilal menjemput pecut itu ke rumah, diminta sama Fatimah. Mendengar ada orang yang akan balas dendam pada Nabi, mengikuti ketika itu Hasan dan Husain berlari-lari mengikuti sampai di hadapan Nabi. Suka cerita, balaskanlah, lakukanlah. Atau Ukasah bin Mihsan, ya Rasulullah, ketika itu aku tak pakai baju, kau bukalah bajumu. Dibuka oleh Rasulullah baju beliau. Marah sahabat, membayangkan Nabi akan dipukul. Berdirilah 4 sahabat itu, Abu Bakar, Utsman, Ali. Utsman, jangan ke Rasul, biarkan ke kami. Silahkan kau balas berapa yang kau inginkan, wahai Ukasah bin Mihsan, tapi jangan Rasulullah. Begitu cintanya pada Rasul. Bahkan kata Utsman bin Affan, ambillah semua hartaku, semuanya, tapi jangan pukul Rasul. Tak diraukannya Pak. Datanglah Hasan dan Husain, wahai paman, kami darah daging Rasulullah, cucunya, lakukan pembalasan, silahkan, tapi jangan ke Rasul. Tak diraukan. Ketika Ukasah hendak mencambuk, menangis semua sahabat. Apa yang terjadi? Secepat itulah, di saat itulah Ukasah bin Mihsan memeluk erat-erat tubuh Nabi, menangis dia, wahai Rasulullah, seperti sahabat yang lain yang begitu cinta padamu, tak rela aku menyakiti engkau ya Rasul. Takkan mungkin, aku hanya ingin menjadi saksi tubuhmu dan tubuhku bersatu di hari kiamat juga seperti Rasul.
menangis dia. Karena saking cintanya pada Rasul. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabat-sahabatku, andaikan engkau ingin melihat ahli surga, ini orangnya. Apa gitu dia? Apa peristiwa di sana hikmahnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan pada sahabat, jangan ada di antara kita sesama umat Islam, sesama makhluk Allah, aduh jo pakaru-pakaru, aduh jo masalah yang akan memberatkan kita besok di hari kiamat. Selesaikan di dunia dan dibawa mati. Bahasa lisih paham, bahasa tangka segala macam, jangan dibawa mati, Pak. Apalagi hak-hak orang, hutang segala macam. Selesaikan ketika hidup ini. Mamata wa alaihi dainun falaisa summa dinar wala dirham walakin nahal hasanat wasayyiat. Orang yang mati, dia punya hutang, tak dibayarkannya, maka tidak ada gunanya emas dan perak. Yang ada hanya dua, kebaikan, keburukan. Baru tang awak ke orang tak dibayar tang. Awak tahu awak bisa bayar dua aja besok, Pak. Hasanat, kebaikan-kebaikan kita. Laya doh jo amal ko, lay amal awak ko agen kenyo. Agen amal salat, puasa, zakat, haji, berikan kepada orang itu yang kita meminjam uangnya. Tak kita bayar. Habis amal sayiat, keburukannya, dosanya diberikan ke kita. Itulah manusia rugi, bangkrut, amal habis, dosa orang dapat awak. Auzubillah min zalik. Nafsul mu'mina mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Ruh orang mukmin itu tergantung karena utang. Iku aduh ame orang, perak orang, pusako orang, pulanganlah. Ku tanah orang bersuruh-suruhan, Pak. Awak mama, awak angku, awak datuk. Dah awak punya pulanganlah. Dosa, Pak. Awak tahu nak punya awak ada. Itu yang banyak hari ini. Pakaru tanah, pakaru pusako. Nggak awak punya pulangan, barik bisu, Pak. Kita kan anggap sepele. Selagi hidup selesaikanlah. Mumpung Allah masih memberikan kepada kita kesempatan. Umur masih di kandung badan. Yang nggak punya awak, agian kau orang yang punya. Kenapa? Ketika milik orang masih di tangan kita, hak orang masih di tangan kita, menghambat kita ke surga. Man arakar ruh jasad wa huwa bariun min salasin dakhalal jannah minal kibri wal gulul wad dainu. Apabila manusia terpisah ruhnya dari jasadnya, maka tidak ada yang bisa menghalanginya kecuali kesombongan, gulul dan hutang. Indahkah masuk sarugu awak doh? Kalau aduh sombong di hati, aduh khianat, aduh hak orang yang alun di pulangan, mambe awak ke sarugu. Maka momen tahun hijrah, selagi ruh masih di kandung badan, selesaikanlah segala persoalan dengan manusia. Itu yang disebut dengan meninggal dunia. Meninggalkan segala masalah-masalah dunia. Jangan dibawa jo masalah dunia ku ke kubur lah itu. Tak taluk dah apa. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Momen tahun baru hijrah, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, memperbaiki hubungan kita dengan manusia, hablum minan nas. Fa'tabiru ya ulil besar la'alakum turhamun. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah syahadatan tunjiku min azabin alim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi
wa tawassaw bis sabri. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala lazina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar.